Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan mata kuliah Psikologi Komunikasi hari ini, materi yang akan dipelajari adalah tentang konsep manusia dalam behaviorisme, yang merupakan salah satu teori besar dari psikologi. Di pertemuan sebelumnya sudah dibahas ya tentang psikoanalisis, yang mana dalam konsep psikoanalisis itu sendiri, perilaku manusia dapat dilihat dari wilayah pikirannya, yang terdiri dari alam sadar dan alam tidak sadar. Selain itu, pada psikoanalisis juga kita mempelajari tentang id, ego, dan superego, dan bagaimana manusia melakukan mekanisme pertahanan diri atau defense mechanism bila terdapat di antara ego dan superego. Oke, kembali lagi ke materi hari ini. Menarik ya sebenarnya untuk dipelajari tentang behaviorisme ini, karena behaviorisme itu hanya sebatas ingin mengetahui bagaimana perilaku individu dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan. Maka dari situ timbul konsep tentang Homo mechanicus atau manusia mesin. Teori behaviorisme dikenal juga sebagai teori belajar yang menjelaskan tentang seluruh perilaku manusia kecuali insting adalah hasil belajar. Nah, tokoh-tokohnya dari teori belajar itu yaitu Watson, Skinner, dan Albert Bandura. Yang pertama, tokoh dari behaviorisme yaitu Watson, yang dikenal sebagai Bapak Behaviorisme. Dan pendapatnya tentang teori belajar adalah adanya stimulus respon, yang mana perilaku adalah hasil pengalaman dan menolak adanya pengaruh naluri. Makan adalah respon yang ditimbulkan dari stimulus lapar. Jadi, kegiatan makan bukan karena naluri kalau menurut Watson, tapi karena adanya stimulus respon. Tokoh behaviorisme lainnya adalah Skinner. Selain Watson, Skinner ini terkenal dengan operant conditioning-nya. Operant conditioning adalah suatu tipe belajar di mana perilaku seseorang dimodifikasi oleh konsekuensi dari lingkungan bila diberikan reward and punishment. Bila reward diberikan, maka perilaku akan makin sering dilakukan. Begitu juga sebaliknya. Bila punishment itu diberikan, maka perilaku tersebut akan makin jarang dilakukan. Sebagai contoh dari operant conditioning di sini, misalnya jika seorang anak bayi mengatakan minta susu dan orang tuanya memberi susu, maka operan dikuatkan. Nah, menurut Skinner, perilaku verbal adalah perilaku yang dikendalikan oleh akibatnya. Bila akibatnya itu hadiah, seperti yang Ibu katakan di awal, yaitu reward tadi, perilaku itu akan terus dipertahankan. Dan bila akibatnya adalah hukuman, yaitu punishment, atau kurangnya penguatan, maka perilaku itu akan diperlemah atau pelan-pelan disingkirkan. Untuk memperjelas kembali, kita bisa menelaah studi kasus berikut ini. Ada seorang anak kecil menangis meminta es kepada ibunya. Tetapi karena ibunya yakin dan percaya bahwa es itu menggunakan pemanis buatan, maka sang ibu tidak meluluskan permintaan anaknya. Sang anak terus menangis, tapi sang ibu bersikukuh untuk tidak menuruti permintaan anaknya. Lama-kelamaan, tangis anak tersebut reda dengan sendirinya. Dan di lain waktu tidak meminta es semacam itu lagi kepada ibunya, apalagi dengan menangis. Yang menjadi pertanyaan adalah seandainya anak itu kemudian dituruti keinginannya oleh ibunya, apa yang akan terjadi?
Nah, jawabannya adalah pada kesempatan lain, anak tersebut akan meminta es lagi. Apabila ibunya tidak meluluskannya, maka ia akan menangis dan terus menangis karena dengan menangis ia akan mendapatkan es. Kalau ibunya memberikan es lagi, maka perbuatan menangis itu dikuatkan. Dan pada kesempatan lain, anak tersebut akan menangis manakala ia meminta sesuatu pada ibunya. Ternyata tidak semua perilaku itu sebenarnya dapat dijelaskan dengan conditioning. Pendapat ahli lainnya seperti Albert Bandura yang menambahkan tentang social learning theory atau observational learning theory. Jadi Bandura ini lebih mempermasalahkan tentang peranan dan hukuman dalam proses belajar. Menurut Bandura, belajar itu terjadi karena peniruan atau imitasi. Dan menurutnya, perilaku individu itu tidak semata-mata karena refleks otomatis stimulus respon, tapi juga karena reaksi yang timbul sebagai interaksi antara lingkungan dengan individu itu sendiri. Nah, di sini ada salah satu contoh video tentang social learning theory. Nah, mahasiswa itu wajib ya mengklik link yang Ibu berikan di bawah ini, di sini. Video pembelajaran ini adalah nantinya untuk dipelajari dan dipahami. Nah, dari hasil video yang sudah kalian tonton tentang social learning theory atau observational learning, maka dapat diartikan sebagai suatu tipe belajar yang terjadi karena melihat tindakan orang lain. Artinya seseorang dapat belajar mengikuti tindakan orang lain yang ia saksikan. Nah, dari video itu dijelaskan tentang hasil eksperimen dari Bubudol oleh Albert Bandura. Bila kalian menonton, nah di situ anak yang menyaksikan seorang dewasa bermain dengan Bubudol dengan agresif, maka si anak juga akan bermain secara agresif juga. Nah, sedangkan jika anak tersebut menyaksikan seorang dewasa yang bermain dengan Bubudol dengan tidak agresif, maka si anak pun akan bermain dengan Bubudol dengan tidak agresif juga. Jadi teori observational learning theory ini dipicu dari hasil eksperimen Bubudol tadi. Oke, selanjutnya. Jadi, inti belajar menurut Bandura adalah yang dipelajari manusia, terutama belajar sosial dan moral itu terjadi melalui peniruan atau imitasi dan modeling, yaitu penyajian contoh perilaku. Teori ini juga masih memandang pentingnya conditioning. Dan yang terakhir, pemberian reward dan punishment akan membuat seseorang berpikir dan memutuskan perilaku sosial mana yang perlu dilakukan. Jadi, melakukan satu perilaku itu ditentukan oleh peneguhan yang terdapat operan conditioning. Dan Bandura di sini juga menambahkan bahwa kemampuan potensial untuk melakukan itu ditentukan oleh imitasi. Maka secara keseluruhan, setelah kita mempelajari pendapat dari ahli behaviorisme, maka dapat disimpulkan bahwa behaviorisme ini memandang manusia adalah makhluk yang sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Dan seseorang dapat dengan mudah dibentuk menjadi apapun yang diinginkan, asalkan memiliki lingkungan yang tepat dan cocok untuk mengubahnya. Oke, jadi selesai ya untuk pembelajaran sekilas tentang behaviorisme. Dan yang selanjutnya adalah selain perilaku manusia itu dilihat dari sudut pandang behaviorisme, kita dapat mempelajari tentang konsep manusia dalam pandangan psikologi kognitifnya.
mengulas sebelumnya tentang behaviorisme yang mana perilaku manusia itu dipengaruhi oleh lingkungannya, namun behaviorisme kesulitan menjelaskan tentang motivasi. Motivasi yang terjadi dalam diri individu, behaviorisme hanya melihat sebatas peristiwa eksternal. Sementara seperti perasaan dan pikiran individu itu tidak menarik bagi behaviorisme. Maka muncul paradigma baru dalam psikologi, yaitu psikologi kognitif. Lalu apa yang dapat dipahami tentang psikologi kognitif ini? Psikologi kognitif melihat manusia sebagai makhluk yang selalu berpikir karena ia selalu berusaha memahami lingkungannya. Psikologi kognitif memandang perilaku manusia harus dilihat dari konteksnya. Teori kognitif menempatkan secara khusus proses berpikir dan bagaimana orang dalam memahami dan mempresentasikan dunia. Berikut ini adalah pandangan dari beberapa ahli psikologi kognitif, diantaranya Kurt Lewin, Solomon, dan Gestalt. Lewin dan Solomon ini menerapkan prinsip Gestalt dalam menjelaskan perilaku sosial. Oke, yang pertama ya, menurut pendapatnya Lewin, itu memandang perilaku adalah hasil interaksi antara keseluruhan diri seseorang dengan lingkungan psikologisnya. Sementara Solomon berpendapat terdapatnya pengaruh penilaian kelompok pada pembentukan kesan. Dan pendapat Gestalt tentang kognitif itu sendiri adalah stimulasi ditanggapi sebagai gambaran-gambaran yang menyeluruh. Karena Lewin dan Solomon menerapkan prinsip Gestalt dalam menjelaskan perilaku sosial, maka di sini akan dijelaskan dasar dari teori kognitif, yaitu teori Gestalt. Teori Gestalt ini diminati para ahli psikologi sosial karena penekanan psikologi Gestalt pada pengalaman dan pada cara bagaimana orang memahami dan mengamati sebuah situasi. Selain itu, teori belajar berpendapat bahwa pengalaman adalah objektif, berbeda dengan psikologi Gestalt yang berpendapat bahwa pengalaman adalah subjektif. Gejala psikologi terjadi pada suatu medan yang merupakan suatu sistem yang saling tergantung, yang meliputi persepsi dan pengalaman masa lampau. Dijelaskan lebih lanjut, psikologi Gestalt itu menekankan pada persepsi dan kognisi secara umum. Aplikasi dari teori ini adalah riset tentang bagaimana orang membentuk kesan atas orang lain. Teori kognitif melahirkan teori atribusi yang sebenarnya dapat diuraikan lebih lanjut di sistem komunikasi interpersonal, yang mana teori ini merupakan sebuah studi sistematis atas bagaimana para pengamat menentukan penyebab tingkah laku orang lain dan kognisi sosial yang berbicara tentang bagaimana cara orang berpikir dalam memahami dan mengerti dunia sosial mereka. Maka di sini muncul juga yang namanya teori atribusi ini yang menganggap bahwa manusia itu sebagai ilmuwan yang memahami dunia itu dengan metode ilmiahnya. Sebenarnya menarik untuk dikaji tentang teori kognitif ini. Lalu seperti apa sih penjelasannya bila mengacu pada prinsip Gestalt? Di sini dijelaskan salah satunya tentang prinsip Gestalt, yaitu closure. Kita lihat dulu di sini, apa yang dapat kalian lihat dari gambar tersebut? Iya, itu adalah gambar binatang panda. Nah, closure yang dimaksudkan di sini adalah penutupan yang terjadi ketika sebuah benda tidak lengkap atau terdapat bidang negatif dan kosong.
Namun bentuk tersebut masih terlihat seperti satu kesatuan dan memiliki bayangan visual yang sama. Nah, itulah salah satu persepsi objek, persepsi visual. Semua memandang gambar tersebut adalah gambar panda. Prinsip Gestalt selanjutnya adalah figure. Apa yang dapat Anda pahami dari gambar tersebut? Bila Anda perhatikan baik-baik, ada dua objek dalam satu frame. Nah, figur dapat diartikan sebagai penggabungan dua buah objek atau lebih yang dapat menghasilkan bentuk objek yang lain. Salah satu contohnya nih ya, pada siluet gambar wajah berikut terlihat seperti dua ilustrasi wajah yang di bidang putih tampak samping dan pada bagian tengah yang di bidang hitam terdapat siluet berbentuk vas. Paham ya? Oke, kita lihat slide berikutnya. Do you immediately see the birds flying on V formation? Yes or no? If the answer yes, then it's correct. Nah, yang selanjutnya, lihat gambar logo yang tersaji pada slide ini. Apa yang Anda pikirkan? Walaupun dia tidak satu kesatuan, tapi masih terbaca ya, itu tulisannya IBM. Jadi ini memegang prinsip Gestalt yang closer tadi. Jadi, teori Gestalt ini sering dipakai dalam proses desain dan cabang seni rupa lainnya. Ini karena teori tersebut banyak menjelaskan bagaimana persepsi visual itu bisa terbentuk. Nah, ketika kalian mendapatkan mata kuliah desain komunikasi visual, biasanya dipelajari nih prinsip-prinsip Gestalt, seperti itu. Dapat dikatakan bahwa psikologi kognitif ini mampu menjelaskan tentang self-motivated. Manusia tidak hanya dapat dipandang dari insting maupun lingkungan, tapi manusia juga berpikir itu adalah inti daripada psikologi kognitif. Berakhirnya penjelasan tentang konsep manusia dalam behaviorisme dan kognitif, maka berakhir pula pertemuan pembelajaran kita secara daring hari ini. Jadi sampai jumpa pada pertemuan minggu depan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.